Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kitab Tazkiyatun Nafs, kitab tentang penyucian jiwa. Bab keempat mengenai malu dalam Islam. Malu adalah akhlak Islam. Al-Ustadz Yazid bin Qadir Jawas, Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah al-ula iza lam yastahi fasna ma syi'ta, rawahu Bukhari. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Tahrir hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari nomor 3483, 3484 dan 6120. Penjelasan hadis. Pengertian malu. Malu adalah satu kata yang mencakup perbuatan menjauhi segala apa yang dibenci. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, malu berasal dari kata hayah atau hidup, dan ada yang berpendapat bahwa malu berasal dari kata al-hayya, hujan. Tetapi makna ini tidak masyhur. Hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu tersebut. Begitu pula dengan hilangnya rasa malu, dipengaruhi oleh kadar kematian hati dan ruh seseorang. Sehingga setiap kali hati hidup, pada saat itu pula rasa malu menjadi lebih sempurna. Al-Junaid rahimahullah berkata, rasa malu yaitu melihat kenikmatan dan keteladoran sehingga menimbulkan suatu kondisi yang disebut dengan malu. Hakikat malu ialah sikap yang memotivasi untuk meninggalkan keburukan dan mencegah dari sikap menyia-nyiakan hak pemiliknya. Kesimpulan definisi di atas ialah bahwa malu adalah akhlak atau perangai yang mendorong seorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela, sehingga mampu menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat, serta mencegah dari sikap melalaikan hak orang lain. Keutamaan malu. Malu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Malu mengajak pemiliknya agar menghias diri dengan yang mulia dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang hina. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u lati ila bi khair. Malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, al-haya'u khairu kullu. Malu itu kebaikan seluruhnya. Malu adalah akhlak para nabi, terutama pemimpin mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang lebih pemalu daripada gadis yang sedang dipingit. Malu adalah cabang keimanan. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna sab'ah, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Al-haya'u syu'bah minal iman, yang artinya iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang iman. Allah Azza wa Jalla cinta kepada orang-orang yang malu. Rasulullah SAW bersabda, Innallah Azza wa Jalla hayyun sitirun yuhibbul haya'u wa satr, fa idza tasala ahadukum falyastatir, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pemalu, Maha menutupi. Dia mencintai rasa malu dan ketertutupan. Apabila salah seorang dari kalian mandi, maka hendaklah dia menutup diri. Malu adalah akhlak para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah, yang artinya, apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang padahal para malaikat merasa malu kepadanya. Malu adalah akhlak Islam. Rasulullah SAW bersabda, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqil islami haya, yang artinya, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu.
Malu sebagai pencegah pemiliknya dari melakukan maksiat. Ada salah seorang sahabat radhiyallahu anhu yang mengancam saudaranya dalam masalah malu, dan ia berkata kepadanya, "Sungguh, malu telah merugikanmu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Da'hu, fa innal haya'u minal iman." Biarkan dia, karena malu termasuk iman. Abu Ubaid al-Hawari rahimahullah berkata, maknanya bahwa orang itu berhenti dari perbuatan maksiatnya karena rasa malunya, sehingga rasa malu itu seperti iman yang mencegah antara dia dengan perbuatan maksiat. Malu senantiasa seiring dengan iman. Bila salah satunya tercabut, maka hilanglah yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u wal imanu kurina jami'an, fa iza rufi ahaduhuma rafi'ul akhar." Yang artinya, malu dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Malu akan mengantarkan seseorang ke surga. Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u minal iman, wal imanu fil jannah, wal baza'u minal jafa, wal jafa'u finnar." Malu adalah bagian dari iman, sedangkan iman tempatnya di surga, dan perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar, sedangkan tabiat kasar tempatnya di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Malu adalah warisan para nabi terdahulu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui manusia dari kalimat kenabian terdahulu," maksudnya ini sebagai hikmah kenabian yang sangat agung yang mengajak kepada rasa malu, yang merupakan satu perkara yang diwariskan oleh para nabi kepada manusia generasi demi generasi hingga kepada generasi awal umat Nabi Muhammad SAW. Di antara perkara yang didakwahkan oleh para nabi terdahulu kepada hamba Allah Azza wa Jalla adalah berakhlak malu. Sesungguhnya sifat malu ini senantiasa terpuji, dianggap baik, dan diperintahkan serta tidak dihapus dari syariat-syariat para nabi terdahulu. Rasulullah SAW adalah sosok pribadi yang malu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum ila ta'amin ghairun nazirina ina walakin idza du'itum fadkhulu fa idza tu'intum fantashiru wa la musta'nisina li hadits inna zalikum kana yu'zin nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-53. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asyad hayaan minal asra'i fil hidriha." Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada gadis yang dipijit di kamarnya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, malu yang dibenarkan adalah malu jadikan Allah Azza wa Jalla sebagai bagian dari keimanan dan perintahnya, bukan yang berasal dari gharizah, tabiat. Akan tetapi tabiat akan membantu terciptanya sifat malu yang diusahakan, muktasab, sehingga menjadi tabiat itu sendiri. Nabi memiliki dua jenis malu, akan tetapi sifat tabiat malu lebih malu daripada gadis yang dipijit, sedangkan yang muktasab atau yang diperoleh berada pada puncak yang tertinggi. Makna perintah untuk malu dalam hadis ini, sabda Rasulullah SAW, "Jika engkau tidak merasa malu, maka berbuatlah sesukamu." Ada beberapa pendapat ulama mengenai penafsiran dari perintah dalam hadis ini. Di antaranya yang pertama, perintah tersebut mengandung arti peringatan dan ancaman. Maksudnya, jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah apa saja sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatanmu itu, baik di dunia maupun di akhirat atau kedua-duanya. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, "A'udzubillahi minasyaitonir
Maha Basir, yang artinya perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Fussilat surah ke-41 ayat ke-40. Yang kedua, perintah tersebut mengandung arti penjelasan. Maksudnya, barang siapa tidak memiliki rasa malu, maka ia berbuat apa saja yang ia inginkan. Karena sesuatu yang menghalangi seorang untuk berbuat buruk adalah rasa malu. Jadi, orang yang tidak malu akan larut dalam perbuatan keji dan mungkar, serta perbuatan-perbuatan yang dijauhi orang-orang yang mempunyai rasa malu. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nari." Artinya, barang siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja, hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Sabda beliau Rasulullah SAW di atas bentuknya berupa perintah, namun maknanya adalah penjelasan bahwa barang siapa yang berdusta terhadapku, ia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Yang ketiga, perintah tersebut mengandung arti pembolehan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, perintah tersebut mengandung arti pembolehan. Maksudnya, jika engkau akan mengerjakan sesuatu, maka lihatlah, jika perbuatan itu merupakan sesuatu yang menjadikan engkau tidak merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla dan manusia, maka lakukanlah. Jika tidak, maka tinggalkanlah. Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang pertama, yang merupakan pendapat jumhur ulama. Malu itu ada dua jenis. Pertama, malu yang merupakan tabiat dan watak bawaan. Malu sepertinya akhlak yang paling mulia diberikan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Yang artinya, malu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Malu seperti ini menghalangi seseorang dari mengerjakan perbuatan buruk dan tercela, serta mendorongnya agar berakhlak mulia. Dalam konteks ini, malu termasuk iman. Al-Jarrah bin Abdullah Al-Hakami berkata, "Aku tinggalkan dosa selama 40 tahun karena malu. Kemudian aku mendapatkan sifat waro, takwa." Yang kedua, malu yang timbul karena adanya usaha, yaitu malu yang didapatkan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla, dengan mengenal keagungannya, kedekatannya dengan hambanya, perhatiannya terhadap mereka, pengetahuannya terhadap mata yang berkhianat, apa saja yang dirahasiakan oleh hati. Malu yang dapat dengan usaha inilah yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai bagian dari iman. Siapa saja yang tidak memiliki rasa malu, baik yang berasal dari tabiat maupun yang dapat dengan usaha, maka tidak ada sama sekali yang menahannya dari terjatuhnya ke dalam perbuatan keji dan maksiat, sehingga seorang hamba menjadi setan yang terkutuk yang berjalan di muka bumi dengan tubuh manusia. Kita memohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dahulu, orang-orang jahiliyah yang berada di atas kebodohannya merasa sangat berat untuk melakukan hal-hal yang buruk karena dicegah oleh rasa malunya. Di antara contoh ialah yang diambil oleh Abu Sufyan ketika bersama Heraklius. Ketika ia ditanya tentang Rasulullah SAW, Abu Sufyan berkata, "Fawallahi laulal haya'u min an ya'risu alayya kaziban al-kazabtu alayh." Yang artinya, demi Allah Azza wa Jalla, kalau bukan karena rasa malu yang menjadikan aku khawatir dituduh oleh mereka sebagai pendusta, niscaya aku akan berbohong kepadanya tentang Rasulullah SAW. Rasa malu telah menghalanginya untuk membuat kedustaan atas nama Rasulullah SAW karena ia malu jika dituduh sebagai pendusta. Konsekuensi malu menurut syariat Islam, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian malu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya malu. Barang siapa yang malu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya malu, maka hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Hendaklah ia menjaga perut dan apa yang akan dikandungnya, dan hendaklah ia selalu ingat kematian dan busuknya jasad. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Dan barang siapa yang mengerjakan yang demikian, maka sungguh ia telah malu pada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya malu." Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.